Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Mitra Mangingbone, NIM 220118029 dari kelas A11 Makale. Di sini saya akan menceritakan kisah Lutung Kasarung untuk memenuhi ujian akhir teori dan apresiasi sastra SD. Selamat menyaksikan. Lutung Kasarung. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang putri bernama Purbasari. Dia merupakan anak bungsu dari Prabu Tapa Agung yang merupakan raja kerajaan Pasir Batang. Purbasari memiliki 6 orang kakak perempuan, yaitu Purbabarang, Purbadewata, Purbabaenda, Purbabakancana, Purbabanik, dan Purbabalewi. Purbasari sangat baik sifat kelakuannya. Dia lembut, manis budi, dan suka menolong. Siapa juga yang membutuhkan pertolongannya, dengan senang hati dibantunya. Selain hatinya yang elok, Purbasari juga memiliki paras yang cantik dan rupawan. Setiap orang yang melihatnya pasti jatuh hati pada pandangan pertama. Sayangnya, kecantikan dan kebaikan hati Purbasari tidak menurun dari kakak sulungnya Purbabararang yang berperangi sangat buruk. Walaupun cantik, Purbararang sangat kasar, sombong, kejam, dan iri hati terhadap siapapun juga. Setelah bertahta dalam waktu yang cukup lama, Prabu Tapa Agung berniat turun tahta. Telah dipikirkan masa-masa bahwa untuk melanjutkan kepemimpinannya, dia akan menunjuk Purbasari. Sang Prabu telah mengamati selama puluhan tahun bahwa Purbasari adalah sosok yang paling pantas menggantikannya, bukan Purbararang. Walaupun Purbararang adalah anak sulungnya, pemikiran dari sang Prabu yang bijaksana ini, terutama karena sifat dan perilaku anak sulungnya yang buruk, Prabu Tapa Agung khawatir jika Purbararang menjadi raja, maka ketentraman dan kedamaian kehidupan rakyat akan terganggu dan bahkan menjadi rusak akibat kepemimpinan Purbararang yang memiliki sifat sangat buruk. Di hadapan seluruh pembesar kerajaan dan juga ketujuh putrinya raja, Prabu Tapa Agung menyerahkan tahtanya kepada Purbasari. Prabu Tapa Agung lantas meninggalkan istana kerajaannya untuk memulai hidup barunya sebagai petapa. Purbararang sangat marah, luar biasa, mendapat tahta kerajaan Pasir Batang diserahkan kepada adik bungsunya dan tidak kepada dirinya. Maka berselang 1 hari sejak penobatan Purbasari menjadi ratu kerajaan Pasir Batang, Purbararang menghubungi Indramayu tunangannya. Keduanya kemudian meminta bantuan nenek sihir untuk mencelakakan Purbasari. Nenek sihir jahat memberikan boret atau zat berwarna hitam yang dibuat dari tumbuhan kepada Purbararang. Nenek sihir itu berkata, "Semburkan boret ini ke wajah dan seluruh tubuh dari Purbasari akan menjadi busuk." Purbararang segera melaksanakan pesan dari si nenek sihir. Bore itu disemburkan ke wajah dan seluruh tubuh Purbasari. Akibatnya, di seluruh tubuh Purbasari bermunculan percak-percik hitam yang mengerikan. Dengan kondisi tersebut, Purbararang memiliki alasan untuk mengusir Purbasari. Orang yang dikutuk hingga memiliki penyakit mengerikan ini tidak pantas menjadi ratu kerajaan Pasir Batang. Sudah seharusnya dia diasingkan ke hutan agar penyakitnya tidak menular, kata Purbararang. Purbararang kemudian mengambil tata kerajaan Pasir Batang. Dia memerintah Uwak Batara yang merupakan penasehat istana mengasingkan Purbasari ke hutan. Setelah beberapa hari di hutan, ia pun bertemu dengan Lutung Kasarung, dan ternyata Lutung Kasarung akan menjadi penjaga sekaligus menjadi sahabat dekat Purbasari. Setelah beberapa hari, mereka pun
akrab, dan menjadi sahabat. Dengan hadirnya Lutung Kasarung di sisinya, membuat kesedihan Purbasari perlahan sirna. Dia mendapatkan sahabat yang menghibur dan melindunginya. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Lutung Kasarung memintakan para kera untuk membawa makanan dan buah-buahan untuk Purbasari. Kelembutan hati, kebaikan dan sifat baik Purbasari membuat Lutung Kasarung semakin lama semakin sayang kepada Purbasari. Sedangkan sikap tanggung jawab, kepemimpinan, dan kecerdasan dari Lutung Kasarung membuat Purbasari menjadi jatuh cinta. Semakin lama mereka merasa tidak dapat dipisahkan lagi. Pada saat melihat telaga dengan pancuran yang indah, Purbasari segera berniat mandi untuk membersihkan diri. Pada saat itulah bore kutukan yang menempel di wajah dan tubuhnya perlahan sirna. Kecantikannya telah kembali. Lutung Kasarung yang melihat hal tersebut menjadi terperangah. Tidak menyangka orang yang selama ini dia disayang ternyata wanita yang sangat cantik dan mempesona. Bahkan kecantikan Purbasari dapat mengalahkan kecantikan dari Sunan Ambu. Lutung Kasarung dan Purbasari sangat senang dengan keadaan ini. Walaupun Purbasari telah kembali ke wujudnya yang cantik rupawan, kasih sayang Purbasari terhadap Lutung Kasarung tidak berkurang, malah bisa dikatakan semakin bertambah. Kecantikan adiknya Purbasari akan mengancam tahta yang saat ini dikuasainya. Dia pun memutar otak mencari cara untuk kembali menyingkirkan adiknya tersebut. Bahkan kali ini dia berniat menyingkirkan Purbasari untuk selama-lamanya. Purbararang lantas menantang Purbasari untuk beradu panjang rambut. Katanya, jika rambutku lebih panjang dibandingkan rambut Purbasari, maka leher Purbasari harus dipenggal algojo kerajaan. Purbararang menelan kekecewaan yang besar setelah terbukti rambutnya yang sebetis kalah panjang dengan rambut Purbasari yang sepanjang tumit. Purbararang sangat malu mendapati kekalahannya. Untuk menutupi kekalahannya, Purbararang mengemukakan tantangan baru untuk Purbasari. Tidak tangguh-tangguh, tantangan ini diucapkan di depan seluruh masyarakat kerajaan Pasir Batang dengan suara lantang agar didengar warga masyarakat. Purbararang berkata, jika wajah tunanganmu lebih tampan dibandingkan wajah tunanganku, tahta Pasir Batang akan kuserahkan kepadamu. Namun jika sebaliknya, maka engkau hendaklah merelakan lehermu dipenggal algojo kerajaan. Purbasari paham dia tidak akan mampu menang pada tantangan kali ini. Namun cintanya kepada Lutung Kasarung membuatnya tegar. Dia menggenggam tangan Lutung Kasarung. Aku mencintaimu dan ingin engkau menjadi suamiku, ucapannya kepada Lutung Kasarung. Purbararang tertawa terbahak-bahak. Monyet hitam itu tunanganmu? Ya, jawab Purbasari lantang dan mantap. Sebelum Purbararang memerintah algojo untuk memenggal Purbasari, Lutung Kasarung tiba-tiba duduk bersila dengan mata terpejam. Mulutnya terlihat koma kamit. Tiba-tiba asap tebal menyelimuti tubuh Lutung Kasarung. Tidak dalam waktu yang lama, asap tebal menghilang. Sosok Lutung Kasarung dengan wajah jelek menghilang seiring berlalunya asap pekat. Berganti dengan sosok Pangeran Guruminda yang sangat tampan dan gagah. Lutung Kasarung berubah menjadi Pangeran Guruminda yang tampan. Pangeran Guruminda lantas mengumumkan bahwa ratu kerajaan Pasir Batang yang sebenarnya adalah Purbasari. Purbararang telah mengalami kekalahan dari tantangan yang dibuatnya sendiri.
Dalam kondisi seperti itu, Purbararang tidak dapat menyangkal dan tidak mau mengakui kekalahannya. Tidak ada lagi yang dapat diperbuatnya selain menyerahkan tahta kerajaan Pasir Batang kepada adiknya Purbasari. Dia pun memohon ampun atas kejahatan yang telah dilakukannya bersama Indramayu tunangannya. Dengan kebaikan hatinya, Purbasari memaafkan kesalahan kakak sulungnya itu. Purbasari kembali bertata sebagai ratu. Segenap rakyat sangat bergembira menyambut ratu mereka yang baru, dan sekaligus terlepas dari belenggu pemerintah Purbararang yang jahat. Mereka semakin berbahagia mengetahui bahwa ratu mereka Purbasari menikah dengan Pangeran Guruminda yang tampan dan gagah. Purbasari dan Pangeran Guruminda pun hidup berbahagia.